Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IF19F Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Mobile Programming. Di sini kami mendapatkan sebuah studi kasus soal di mana kami harus membuat aplikasi Android. Untuk sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok dari kelompok 37. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, yaitu Willianto Tratmojo, dan ada rekan saya yang bernama Ilman Hirmawan, Muhammad Arofi, dan saudara Yusuf Koirudin. Baik, di sini saya telah diberikan sebuah tugas, yaitu untuk membuat sebuah aplikasi Android untuk menyimpan data anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika UBP Karawang dengan ketentuan di mana harus terdapat ID, name, nama, prodi, dan nomor HP dengan menggunakan database MySQL, minimal menggunakan satu tabel tersebut. Untuk yang keduanya, saya menubatkan untuk membuat sebuah fungsi tambah atau create di mana user dapat menambahkan data anggota baru sesuai tabel yang dibuat. Lalu yang ketiga, membuat fungsi lihat pada atau write di mana data yang tersimpan dapat ditampilkan ke user. Lalu yang keempat, harus membuat sebuah fungsi ubah data atau update di mana data dapat diubah dan disimpan kembali ke dalam database. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membuat sebuah fungsi hapus data atau delete di mana user dapat menghapus data yang diinginkan sesuai dengan ID yang dipilih. Dengan catatan layout atau user interface aplikasi disesuaikan dengan kreativitas masing-masing kelompok. Project ini telah kami buat dengan semampu kami, yaitu yang tentang aplikasi anggota Himatif yang akan ditampilkan oleh saudara Muhammad Arofi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini adalah tampilan aplikasi ya atau demo aplikasi yang sudah kita buat, yaitu dengan nama aplikasi Himatif 37. Di sini tampilan pertama adalah tampilan login. Di sini kita harus masuk terlebih dahulu ya untuk menjadi admin dari Himatif ya. Kita akan login. Di sini ada beberapa checklist ya atau tombol, yaitu ada list anggota, about, exit, dan logout. Untuk menambah data atau menghapus yaitu fungsi create ya. Create, read, update, dan delete. Di sini kita bisa makainya menggunakannya di list anggota tadi. Di sini ada namanya yang sudah kita tambahkan dan bisa juga ditambahkan edit, delete, dan update ya. Sini bisa dihapus, ditambahkan. Kita bisa edit juga, mau ubah, dan bisa delete ya. Update juga bisa nih. Untuk update kita tinggal klik tombol tambah tadi di sebelah samping kanan bawah. Misal di sini ada nomor induk mahasiswa, tinggal masukkan saja. Ada nama mahasiswa, program studi, misal Arofi, program studinya misal informatika, teleponnya misal gini ya. Ini untuk update ya, tinggal kita simpan, maka data sudah tersimpan ya. Ini di sini tadi urutkan sesuai nomor yang tadi ya. Di sini untuk ubah ya, fungsi ubah dan hapus. Misal kita mau ubah, tinggal gunakan fungsi ubah. Misal ditambah ubah, maka data telah diubah ya. Untuk fungsi hapus juga sudah ada, tinggal hapus saja di sini, maka data akan hilang. Terus sudah tidak ada ya. Fungsi create sudah semua ya tadi, dari membuat, create, update, read, dan delete ya. Terus di sini ada about. Kita
tampilkan di sini cuman nama kelompok kami ya sama nama aplikasinya dari anggota kelompok 37 UAS Mobil Programming ya. Terus kembali ini di logout kita misal mau login ya. Kita harus login terlebih dahulu untuk mengakses data anggota Himatif ya. Kita harus login lagi. Terus yang terakhir yaitu ada fungsi exit. Sini untuk keluar dari aplikasi Himatif 37. Mungkin situ saja demo dari aplikasi Himatif 37 ya, yang sudah kami buat dengan maksimal lah. Dan itu saja, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yusuf Oirudin. Saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu untuk skema database-nya. Kita di sini menggunakan database Retrofit. Di sini terdapat Retro Server dan API untuk API request data. Selanjutnya untuk di API request data, di sini terdapat field atau form untuk database-nya, di mana terdapat string nama, NIM, nama, prodi, dan nomor telepon yang bisa kita inputkan datanya. Di sini juga terdapat create, read, update, dan delete untuk database-nya. Selanjutnya di bagian coding retro server, di sini kita menggunakan base URL-nya yaitu http hewanku web host, yaitu menggunakan website yang telah dihosting di project sebelumnya yang akan dikoneksikan menggunakan retrofit. Nah, di sini terdapat web host yaitu hewankubangetwebhost.com. Indeksnya terdapat create.php, delete.php, get.php, koneksi, retrieve, dan update. Nah, di sini kita menggunakan codingan PHP untuk menghubungkan aplikasi Android ke database di MySQL menggunakan Java. Di dalam koneksi.php ada host, user, password, dan database. Di sini hostnya yaitu localhost, user, password, dan database yang telah kita inputkan sesuai dengan hosting yang telah kita buat. Nah, dikoneksikan menggunakan MySQLi Connect, yaitu host, user, password, dan database. Jika tidak connect, maka akan memunculkan database MySQL tidak terhubung. Nah, selanjutnya di bagian retrieve.php, di sini terdapat menghubungkan pada koneksi.php. Perintahnya yaitu select bintang from tabel anggota. Sebelumnya kita telah membuat itu tabel anggota. Nah, di situ terdapat kode, pesan, dan data. Oke, selanjutnya untuk create.php. Di sini kita juga mengkoneksikannya pada koneksi.php, yaitu request metodenya berdasarkan post, yaitu dari NIM, nama, prodi, dan telepon. Perintahnya yaitu kita menginsertkan ke tabel anggota, yaitu NIM, nama, prodi, dan telepon. Value-nya yaitu NIM, nama, prodi, dan juga telepon. Menggunakan MySQLi query, connect, dan perintah. Nah, di sini terdapat respon-respon, yaitu untuk kode 1 pesannya yaitu data berhasil dihapus, untuk kode 0 yaitu gagal menghapus, dan jika salah maka kode akan menampilkan pesan tidak ada post data. Untuk get PHP kita menggunakan array request method dari post juga, yaitu berdasarkan ID. Kita menselect dari tabel anggota yaitu ID, eksekusinya yaitu MySQLi query dari connect dan perintah. Oke, perintahnya jika kodenya 1 maka pesan yang akan muncul yaitu data tersedia, yaitu datanya berupa array.
Nah, jika perintah objeknya eksekusi yaitu ID, nama, NIM, prodi, dan telepon akan direspon ke data, yaitu di situ tertulis data. Jika perintah salah, maka akan menampilkan kode kesalahan. Begitu juga untuk perintah update, itu kita bisa mengupdate pada tabel anggota. Kita bisa set NIM yaitu NIM, nama, dan prodi, dan telepon juga menggunakan eksekusi MySQLi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilman Hermawan. Terima kasih kepada saudara Yusuf yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit di dalam database-nya, yaitu tentang tabel anggota. Di mana tabel anggota di sini tersendiri, di sini ada ID, NIM, nama, prodi, dan telepon yang tadi telah dijelaskan oleh saudara Willianto di awal. Untuk ID-nya tersendiri di sini auto increment dan menjadi primary key, serta NIM-nya itu angka, namanya nama yang di-input, prodinya itu program studinya, dan telepon untuk nomor teleponnya. Dan untuk codingannya, mari kita buka Android Studio-nya. Di sini untuk di activity-nya terdapat beberapa activity. Yang pertama yaitu ada about, login, main menu, splash screen, tambah dan ubah activity. Di adapternya ada adapter data. Di API-nya yang telah dijelaskan oleh saudara Yusuf, ada API request data, ada retro server, dan untuk di modelnya ada data model dan response model. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu splash screen yang pertama di sini. Untuk splash screen sendiri di sini hanya menampilkan video yang telah diinput dari folder raw di dalam REST ini, yaitu raw splash, di mana video tersebut dijalankan ketika pertama kali ditampilkan atau dibuka aplikasinya. Di sini telah diatur bahwa di Android Manifest juga untuk yang pertama yaitu splash screen activity yang pertama ditampilkan. Setelah splash activity-nya selesai, maka di sini akan membuat activity baru, yaitu ke login activity atau class login activity. Di dalam login di sini terdapat dua variabel, yaitu username dan password serta login untuk tombolnya. Di sini ada kondisi jika username-nya mendapatkan teks yaitu admin, maka lanjutkan lagi ke sini. Untuk kondisi kedua, passwordnya jika mendapatkan 12345, maka kita akan pergi ke main menu activity. Jika tidak, berarti password di sini salah, dan jika di sini yang salah, maka username yang salah. Dan setelah itu kita pergi ke main menu activity. Di dalam main menu di sini terdapat navigasi, yaitu ada anggota, about, login, dan exit. Di dalam anggota tersendiri nanti kita dimasukkan ke dalam main activity. Di sini ada, dan about juga ada di about activity, dan logout itu kita langsung ke login activity. Jadi ketika kita memencet tombol logout, maka kita akan pergi ke login activity kembali untuk login kembali. Dan untuk exit di sini kita menerapkan sistem exit, langsung keluar dari aplikasinya. Untuk yang pertama yaitu ada anggota di sini kita masuk ke main activity. Di dalam main activity di sini terdapat banyak sekali fungsi. Yang pertama di sini ada fungsi tambah, yaitu untuk menambahkan datanya.
ke dalam tambah activity. Dan di sini juga ada retrieve data untuk mengambil data dari MySQL tadi menggunakan API request data. Kita sambungkan ke retro server, connect ke server menggunakan API request data class. Lalu kita memanggil dan untuk tampilan data. Dan di sini juga terdapat kode plus pesan-pesan, di mana di sini terjadi proses pengambilan data. Dan jika koneksi gagal, maka akan ke on failure. Di sini langsung ada teks gagal menghubungi server. Setelah itu kita coba untuk masuk ke tambah activity di sini. Di dalam tambah activity di sini terdapat edit text, yaitu name, nama prodi telepon, dan untuk tombolnya tombol simpan. Dan untuk variable stringnya yaitu name, nama prodi telepon untuk menyimpan data. Di sini jika name-nya tidak diisi, maka name-nya harus diisi, muncul keluar error. Dan jika nama program studi telepon juga di sini ada ketentuan errornya. Dan jika tidak, maka kita akan meng-create datanya atau memasuki fungsi baru yaitu create data. Di dalam create data, kita masuk lagi ke dalam API request data, yaitu untuk mengirimkan data tersebut ke file PHP tadi yang ada di sini. Jika gagal dengan server yang di sini, maka di sini akan muncul kembali gagal menghubungi server. Setelah itu, apabila berhasil, maka akan mengirimkan data ke API tadi. Untuk diubah activity tersendiri, di sini patokannya itu ID dan update data. Untuk hapus tersendiri itu terdapat di main activity di sini. Untuk di adapter juga di sini ada ketentuannya, yaitu data model, folder data, dan lain sebagainya. Seperti delete data, get data, di sini ada. Dan untuk di data model juga ditampilkan seperti berikut. Response modelnya juga seperti berikut. Lalu saya akan menjelaskan di sini tentang tampilan di dalam splash screen. Dan splash screen hanya seperti ini karena tadi telah dimasukkan langsung videonya. Dan untuk setelah splash screen sini ada login. Untuk login tersendiri di sini ada linear layoutnya, lalu ada edit text untuk username, untuk password dan tombol login menggunakan warna dark gray yang telah diatur di value di sini, di style, di color. Lalu untuk gambarnya tersendiri di sini juga telah diatur di drawable di folder ini dengan file namanya bex.png, disimpan di sini. Ini untuk tombol-tombolnya. Ini untuk layout di main menu. Tombol yang tadi. Dan untuk di map tersendiri di sini dijelaskan untuk ikonnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk penutupnya saya akan kembalikan ke moderator yaitu Willianto Triatmojo. Untuk saudara Willy dipersilahkan.
Baik, terima kasih untuk Saudara Hilman Hilmawan dan juga rekan-rekan sekalian yaitu Muhammad Arofi dan juga Yusuf Khairuddin. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Mungkin ada kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.